Semoga Allah SWT sabarkan Allah jadikan sahabatnya sebagai penggugur dosa, sebagai penambah pahala, penambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan kedua orang tua kita, semoga Allah sehatkan lahir batinnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah bahagiakan dunia akhiratnya, dan yang telah mendahului semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah karuniakan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa mengalirkan pahala dan mendoakannya, serta Allah kumpulkan kembali kelak di surga beserta orang-orang yang dicintainya. Juga para jamaah di Al-Ikhlas ini, juga warga di sekitarnya, semoga Allah senantiasa harmoniskan, Allah istiqomahkan untuk memakmurkan masjid, Allah lapangkan hatinya untuk saling memaafkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi warga Al-Ikhlas dan sekitarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga saudara kita di Palestina dan belahan bumi lainnya yang sedang dizolimi, semoga Allah tolong, Allah menangkan, Allah sabarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak sekalian, mohon izin insyaallah kita akan melanjutkan ikhtiar kita dalam mengais keberkahan melalui majelis ilmu. Temanya terkait kehidupan teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah digaransi oleh Allah, untuk diikuti karena beliau adalah akhlaknya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jika kau cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini ikhtiarnya adalah membaca ulang sejarah beliau, yang mudah-mudahan ketika kita membaca ulang, kita satu, teringat bagaimana Allah memenangkan dan mengatur kehidupan beliau sehingga sampai menang, sampai hari ini terasa buahnya. Yang kedua juga bagaimana akhlak-akhlak beliau dan para sahabat dalam mengemban dakwah dan perjuangannya, kesabarannya, keberaniannya, kesungguhannya, sehingga mudah-mudahan akhlak itu bisa kita tiru, bisa kita semangatkan lagi dalam diri kita di praktik. Itu di antara harapannya kita membaca ulang tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian alhamdulillah di bulan lalu, mohon maaf saya di Bandar oleh Sadeko, alhamdulillah bisa. Kalau tidak salah beliau menginfokan tentang Fatimah dan Ali, pernikahan selepas Badar. Jadi unik ya, kalau kita baca di hadis riwayat Muslim itu, Ali itu nggak punya harta untuk meminang Fatimah. Jadi kalau salah unta ya. Itu pun dikasih lagi unta sama Nabi satu lagi. Dan yang unik sama Hamzah di ini ya, ditebas gitu. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib saat itu sedang mabuk karena khamar belum diharamkan. Kemudian ada ribuan wanita yang nyanyi, kemudian menyanjung Hamzah sebagai seorang dermawan dan menyebut-nyebut tentang unta Ali yang akan dijadikan mas kawin sedang diparkir di depan rumah. Ya, karena tersulut dan sedang dalam pengaruh mabuk, akhirnya ditebas unut untanya gitu dalam hadis Muslim. Sampai Ali mengadu pada Rasulullah dan Rasulullah memarahi Hamzah saat itu. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah selepas Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Dan yang menarik, ada sebuah kalimat yang pernah saya baca. Ali itu kan orangnya kuat gitu ya. Jadi kalau duel sebelum perang itu Ali biasanya yang diutus dan menang. Apalagi di perang Khaybar itu, Ali itu mengangkat benteng, Insya Allah ya, benteng Khaybar yang begitu berat. Tapi di akhir ketika Fatimah wafat, sekuat Ali itu nggak mampu mengangkat jenazah istrinya. Bukan nggak mampu secara fisik, tapi terlalu cinta, terlalu sedih, sehingga Masya Allah gitu ya, tak mampu mengangkat jenazah istrinya. Padahal ringan, tapi karena hati urusannya akhirnya beliau tidak mampu untuk menguburkan istrinya sendiri. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan di bait ke-56. Ini masih merujuk kepada urjuzan niyyah ya. Ibnu Salam
Semoga Allah mengalirkan pahala kepada beliau yang telah merangkum kisah Nabi dalam 100 bait, dan kita masuk ke bait ke-56, orang 55 tentang Fatimah ala Ali al-Qadri wasnabal Abbas ba'da usri. Antara Fatimah dan Ali yang berkedudukan tinggi yang menikah, dan Al-Abbas masuk Islam setelah ditawan. Ini perang Badar. Jadi ada riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi Abdullah bin Muthalib, itu masuk Islam setelah perang Badar. Tapi ada yang mengatakan masuk Islam nanti di Fathu Mekah 8 Hijriah, perang Badar 2 Hijriah, ya, setelah ditawan. Cuma sepakat bahwasanya bukan sepakat, yang mengatakan masuk Islam di 2 Hijriah itu Abbas bin Abdul Muthalib itu menyembunyikan keimanannya, jadi masih tidak terang-terangan. Sebetulnya ketika perang Badar juga sudah condong ke dalam Islam dan tidak mau ikut perang Badar, tapi kemudian dipaksa dan akhirnya ikut perang Badar dan ditawan, kemudian dibebaskan. Di situ kemudian bersyahadat sampai nanti kemudian bergabung dan masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Abbas bin Abdul Muthalib dan punya anak yang luar biasa itu Abdullah bin Abbas, turjuman Al-Quran, ulamanya para sahabat. Kita masuk ke 56. Wa qainuqa'u ghazbuhum fil isri ba'du dhuha yawma 'idin nahari. Terjadi ghazwah Bani Qainuqa setelah perang Badar, lalu beliau berkurban di hari Eid An-Nahar, Eid An-Nahar. Ini bait ke-56. Jadi beliau memotret setelah perang Badar itu ada perang Bani Qainuqa yang kita sudah pernah mendengar. Kemudian coba kita hadirkan lagi ibaratnya slide atau trailer sebuah film gitu ya, Bani Qainuqa. Jadi ketika Nabi ke Madinah, kita coba mundur sedikit, Nabi membuat kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Dulu ada Piagam Jakarta juga kita ya. Piagam Madinah yang kurang lebih isinya bahwasanya kita saling melindungi, tidak saling memerangi. Kalau dia diserang, nanti ada bantu. Kalau ada diserang, dia bantu, gitu ya. Jadi Madinah ini dibikin kondusif oleh Nabi. Perjanjian dengan orang Yahudi Madinah. Nah, tapi ternyata Bani Qainuqa ini salah satu penduduk Yahudi yang ada di Madinah selain Bani Nadir, selain Bani Quraisyah. Ini adalah kelompok Yahudi yang paling sering membuat gara-gara. Mereka paling berani, mereka sombong dengan kekuatannya. Bahkan sebelum perang Badar terjadi, perang Badar kan 2 Hijriah, bulan Ramadan. Jadi bahkan ketika Nabi ke Madinah pun mereka sudah mencari gara-gara. Misalnya Nabi membuat syair menjelekan Nabi dan seterusnya. Nah, ketika perang Badar terjadi dan menang, mereka tambah panas, tambah panas, bahwasanya wah ini nggak bisa ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Nanti semakin kesini muslimin semakin kuat. Akhirnya mereka tambah lagi mencari gara-gara lagi, gitu ya. Disebutkan di sini diantaranya ya membuat berita-berita palsu, kemudian juga berpura-pura menjadi orang beriman di pagi hari, di sore harinya murtad. Untuk apa? Untuk membuat keraguan-keraguan di hati muslimin saat itu, terutama yang baru-baru masuk Islam di Madinah. Jadi mereka benar-benar ngacak-ngacak gitu. Padahal udah ditetapkan perjanjian untuk saling menghormati, tapi mereka senantiasa melanggar. Kemudian juga mempersulit pencarian hidup orang yang beriman. Jadi kalau berinteraksi nih, bertransaksi, orang Yahudi, Bani Qainuqa ini punya pasar Bani Qainuqa, dan mereka kebanyakan selain pedagang juga pengrajin besi. Dan setiap kali ada orang muslim beriman, orang beriman itu suka dipersulit transaksinya, baik jualan
ataupun utang piutang. Disebutkan di sini kalau orang muslim yang berhutang dikasih tapi kemudian nanti ditagih dengan zalim, bisa diingatkan setiap hari soal akan bayar. Sebaliknya kalau si orang Yahudi ini yang berhutang, orang muslim ini pas nagih nggak dibayar dengan alasan apa? Saya akan bayar kalau kamu balik ke agama dulu ketika di Mekah menyembah berhala. Karena kamu sekarang ngikutin Muhammad, kami nggak wajib bayar. Ngeselin gitu ya. Masya Allah. Ini orang Yahudi emang apa? Saat itu emang pengen perang, udah kesal sama muslimin, tapi belum tumbuh keberanian langsung konfrontasi. Walaupun nanti di bait ini disebutkan mereka terjadi peperangan dari kelompok. Kemudian paling puncak, titik puncaknya adalah ketika Bani Qainuqa ini mengganggu seorang wanita. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Coba nanti kita perbesar ini, kita masukkan ke konteks hari ini gitu ya. Jadi ini beberapa contoh di sini bagaimana ada Bani Qainuqa ini, misalkan tadi sebelum ke seorang wanita, melihat akurnya orang-orang Aus dan Khazraj, ya, dua suku di Madinah yang sebelum Islam datang selalu berperang, dan yang memasok atau yang menjadi sekutunya adalah orang Bani Qainuqa sama Bani yang lainnya, Bani Nadir atau Bani Quraisyah. Jadi dipasok agar mereka terus berperang, yang diuntungkan orang Yahudi. Dan ketika mereka melihat muslimin bersatu di bawah Islam di dalam di kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak suka. Akhirnya dihasut. Ini ada seorang tokoh namanya Shash bin Qais, ya. Dia udah tua renta, ya, besar Yahudi. Dia melihat muslimin, ya, Aus dan Khazraj itu duduk bareng-bareng gitu ya, berdiskusi dengan sejuk dan seterusnya, itu gak suka. Dia sendiri panas. Akhirnya dihasut. Dia bilang kepada budaknya, coba kamu datangi kumpulan orang itu, kemudian sebut-sebutlah kejadian waktu dulu di mana Aus dan Khazraj itu suka berperang. Jadi dihasut fanatisme golongannya. Akhirnya betul dan berhasil, dan sampai-sampai ada dua orang Aus dan Khazraj itu ya kemudian mau berangkat, bahkan kemudian mengajak golongannya. Jadi ibaratnya misalkan suku Sudan yang suku mana gitu ya, langsung yaudah kita janjian di sini. Kemudian tersampaikan ke telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi pergaulan tersebut, kemudian mengatakan, kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah. Apakah kalian masih terobsesi oleh seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah kalian? Akhirnya nggak jadi. Gitu, Masya Allah. Nah, pilih puncaknya adalah yang Rasulullah kemudian mengambil sebuah tindakan. Kalau sebelum-sebelumnya masih sadar gitu. Termasuk ini sebelum titik puncaknya, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Badar, ya, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian mengajak orang-orang Yahudi dikumpulkan di pasar Bani Qainuqa untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam, intinya jangan ganggu. Kalau nggak masuk Islam tetap hargai perjanjian. Tapi ternyata apa kata orang-orang Yahudi, terutama Bani Qainuqa? Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah kamu berbangga diri atas keberhasilanmu mengalahkan Quraisy, ya, di perang Badar bulan kemarin gitu. Karena mereka itu nggak bisa berperang. Kalau kamu pengen merasakan perang yang sebenarnya, disebutkan di sini, niscaya engkau sesungguhnya kalau engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu manusia seperti apa kami. Nah, ini kan tantangan terbuka, gitu ya. Tapi Rasulullah masih sabar. Makanya bahkan di sini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah mengajak menasehati mereka, gitu ya, kemudian mengajak masuk Islam, malah ditantang terbuka, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua ayat dari surah Al-Imran. Di sini saya bacakan ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, sungguh kami akan mengalahkan kalian dan juga akan mengumpulkan kalian di neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Udah yang 13-nya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sungguh telah datang kepada kalian sebuah ayat. Ayat di sini maksudnya adalah tanda. Ada dua golongan yang berperang, yaitu perang Badar bulan kemarin. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan berperang di jalan Allah, wa ukhra kafiratun yarawnahu mithlaihim ra'yal 'ain. Dan segolongan lain yang kafir, tentu bukan di jalan Allah, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin itu dua kali jumlahnya mereka. Karena kita tahu ya, ibadah itu 300 lawan 1000. Tapi Allah turunkan malaikat. Jadi orang kafir ini melihat, wah kok jadi banyak. Mithlaihim ra'yal 'ain, ya. Seperti dua kali lipat, dan bahkan bisa jadi lebih. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang ulil absar. Ulil absar sekarang sedang viral juga tweetnya. Jadi ada wahabi lingkungan. Ulil absar itu yang memiliki mata hati, gitu. Cerdas kecerdasan. Jadi kalau orang yang cerdas hatinya, dia bisa ngambil pelajaran dari pelajaran Badar itu. Secara khusus ini kepada orang yang bisa itu ya. Secara umum kepada kita semua. Bahwasanya Allah menolong yang 300 itu dan menang. Seolah-olah kamu juga kalau pengen selamat, nggak usah konfrontasi, gitu. Karena Allah akan menolong kaum muslimin. Tapi ternyata mereka bukan ulil absar. Mereka bukan orang-orang yang cerdas. Mereka memang sudah hasad dari awal terhadap Nabi Muhammad dan muslimin. Ya, akhirnya mereka sama aja, nggak merubah sikap mereka. Mereka bahkan menantang secara terbuka. Nah tadi ya puncaknya adalah ketika ada seorang muslimah yang pergi ke pasar Bani Koinko, pasarnya orang Yahudi yang banyak itu yang aktor ekonominya adalah Yahudi memang di Madinah tersebut. Kemudian menjual hasil kerajinannya ya, untuk dibeli, kemudian dijual lagi mungkin. Tapi apa yang terjadi? Si pemilik toko yang Yahudi itu, si tukang emas itu kemudian ya, memaksanya agar menyingkap wajahnya. Masya Allah ya. Tapi kemudian muslimah ini tidak mau, menolak, menjaga kehormatannya. Dan begitulah semestinya wanita muslimah. Tidak cukup dengan itu, kemudian dia menjailinya gitu ya. Dia si tukang emas itu meraih ujung pakaiannya dan mengikatkannya ke punggungnya atau ke beda yang lain, sehingga ketika si muslimah ini bangkit, tersingkaplah auratnya, mungkin rambutnya gitu ya. Sehingga membuat si laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan juga laki-laki yang lain yang ada di toko tersebut. Dan di sisi lain sang muslimah tentu tidak enak gitu ya, bahkan berteriak. Dan kalau rumahnya di saat itu sedang ada muslim, laki-laki muslim yang sedang berada di dekat toko tersebut, dan kemudian secara refleks langsung menolong si muslimah tadi. Langsung berkelahi dengan si pemilik toko sang Yahudi tadi dan berhasil membunuhnya. Kemudian si laki-laki muslim ini dikeroyok sama orang-orang Yahudi itu dan berhasil dibunuh juga, disyahid gitu ya. Dan sampailah berita ini ke telinga Rasulullah SAW. Ini tahun kedua Hijriah nih. Berarti kan Rasulullah belum 1 tahun lah, karena kan baru 1 tahun lah memiliki membangun kekuatan di Madinah. Tapi Masya Allah, ini kehormatan seorang wanita dan satu nyawa muslim ini bukan main-main. Dan ini adalah perang pertama, kalau tadi Badar perang pertama sama muslimin, maka
Kalau poin-poinnya adalah perang pertama Muslimin sama Yahudi, nggak bisa dibiarkan lagi. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat kemudian berangkat ke benteng Bani Qainuqa. Jadi Yahudi itu begitu ya. Jadi mereka itu selalu memiliki benteng-benteng bahkan berlapis. Persis seperti hari ini di Israel itu ada pagar yang tinggi yang membatasi gitu ya, dari musuh-musuh Israel. Dulu juga gitu, mereka bikin benteng-benteng. Kemudian dalam riwayat disebutkan bahwasanya dikepung, ini terjadi bulan Syawal, jadi masih bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Berarti sebulan setelah perang Badar, langsung. Jadi nggak lelah gitu, nggak libur dulu ya enggak. Ini ada potensi nih. Kalau dibiarin ini makin melonjak nih Yahudi. Kalau Yahudi ini dibiarin, nanti Yahudi yang lain juga Bani yang lain bisa jadi akhirnya dikasih pelajaran oleh Rasulullah SAW. Gimana kalau orang Betawi bilang, lu jual gue beli gitu ya, langsung dikepung selama 15 hari. Masya Allah. Dan itu kan gak mudah gitu ya, mendirikan tenda itu. Kalau lihat searching gitu, mana benteng Qainuqa ada gambar tapi udah nggak jelas gitu ya. Itu gak mudah gitu, untuk bermalam 15 hari. Dan begitulah Yahudi. Ternyata hanya di lisan saja mereka keluar-keluar, ternyata mereka gak keluar-keluar dari benteng mereka, sampai Allah masukkan dalam hati mereka rasa takut dan akhirnya mereka menyerah. Jadi awalnya disebutkan bahwasanya Rasulullah, mereka menyerah dan memutuskan menerima putusan Rasulullah terhadap nyawa, harta, wanita serta anak mereka. Ya. Lalu beliau Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dan mereka pun berjalan keluar dengan pelan sambil mengangkat kuda dan tangannya sudah siap dieksekusi. Dan mereka membunuh satu nyawa dan menantang Rasulullah, menghina Rasulullah. Tapi kemudian ada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang awalnya mau jadi pemimpin di Madinah, tapi gara-gara Rasulullah datang, dia harus pura-pura jadi Muslim, padahal dia nggak suka. Dia malah suka ngobrol sama Yahudi, suka ngobrol sama musyrikin Mekah, gitu atau kalian. Ini Masya Allah. Abdullah bin Ubay bilang, mereka sekutu kami. Mereka udah banyak nolong orang-orang Madinah, gitu ya. Tolong berikan keringanan bagi mereka, jangan dibunuh. Kalau Rasulullah pun memberikan keluasan dan akhirnya mereka diusir ke pinggiran Syam, hari di Suriah, dan meninggal di sana. Jadi tidak langsung dibunuh. Konteks hari ini kan beberapa hari yang lalu ada 12 orang yang naik perang gitu ya ke Israel, kemudian dicegah, dideportasi lagi. Hari ini juga ada long march ya, gitu ya. Long march, kemudian juga ditahan di perbatasan Mesir juga belum bisa masuk. Dan ternyata bukan hanya izzah itu kemuliaan Muslim yang dibela oleh Nabi, ternyata di zaman-zaman setelahnya juga demikian. Contohnya misal di kekhalifahan Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim itu atau Khalifah Harun Ar-Rasyid dulu sebelum Al-Mu'tasim. Harun Ar-Rasyid itu di bawah kepemimpinan beliau, ya, orang-orang Romawi itu membayar jizyah, pajak. Ya. Jadi mereka tetap di agamanya, tapi mereka sudah dikalahkan, maka mereka wajib membayar jizyah. Ada seorang kaisar Romawi, raja Romawi, tapi yang ini yang di zaman beliau itu namanya Remi, perempuan. Ya. Dan dia mulai tahun 181 Hijriah atau 397 Masehi itu setiap tahun bayar jizyah. Sampai beliau wafat tahun 186, maksudnya turun dari khilafahan kerajaan Romawinya, tahtanya dia turun, diganti sama penggantinya namanya Nakfur. Ini saya melihat dari tulisan Ustaz Budi, semoga Allah merahmati beliau. Nah, Nakfur ini sangat percaya diri. Dia menyurati Harun Ar-Rasyid di Baghdad, dia bilang,
ya kan, Khalifah Abbasiyah. Ratu yang kemarin dia wanita, wajar wanita itu takut. Adapun sekarang ini beda. Sekarang kami bukan hanya gak akan bayar jizyah tahunan, tapi kami menuntut semua yang diserahkan oleh raja sebelumnya dibalikin, dan kami akan bayar. Kalau nggak balikin, pedang ketemu pedang. Gitu. Ancaman sinakfur ini. Insyaallah Harun al-Rashid ketika sampai dan membaca surat ini langsung marah. Sampai para pengawalnya pun tidak ada yang berani memberikan nasihat atau memandang wajahnya Harun al-Rashid. Kemudian Harun al-Rashid membalas, ini agak kasar kata Harun al-Rashid, Bismillahirrahmanirrahim, dari Harun al-Rashid Amirul Mukminin untuk nakfur anjing Romawi. Itu dihina dari awal. Aku telah membaca suratmu wahai anak wanita kafir. Jawaban saya adalah apa yang akan Anda lihat, bukan apa yang akan Anda baca. Jawabannya singkat. Lihatin ya, saya nggak banyak nulis gitu. Lihatin aja. Ternyata beliau mengirimkan pasukan ya, dan beliau pimpin langsung ke Romawi, ke kota Hirokallah, dekat Konstantinopel. Kemudian berperang, meletus perang dan kalah akur itu. Kemudian dia pun bayar jizyah, dia ampun gitu ya, minta damai dan bayar jizyah. Kemudian juga beberapa waktu kemudian dia pun mencoba peruntungan dengan cara mengingkari kesepakatan tadi. Diperangi lagi, kalah lagi. Demikianlah izah kaum muslimin di Harun al-Rashid. Ada lagi satu lagi kisah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim billah ya. Khalifah Al-Mu'tasim juga Khalifah Abbasiyah. Itu juga sama, hampir mirip dengan Bani Qainuqa. Di Bani Qainuqa seorang muslimah, ini juga sama, seorang muslimah ya. Jadi ada seorang muslimah yang kemudian dia di Romawi, kemudian digoda oleh seorang laki-laki Romawi, ditarik kerudungnya, kemudian dia mengatakan, "Mana Mu'tasim?" Maksudnya, tolong aku Mu'tasim. Ada Mu'tasim di Baghdad gitu. Kemudian terdengarlah ya, kejadian itu viral walaupun belum ada HP, tapi bisa nyampe tuh, padahal beda jauh gitu. Kemudian kata Al-Mu'tasim, aku akan mengirimkan pasukan yang awalnya sudah ada di Romawi, ujung pasukannya masih ada di Baghdad. Jadi apa namanya, begitulah dulu ya, di masa kejayaan Islam ada satu saja muslimah yang dizalimi atau satu saja nyawa yang menghilang, itu sedemikian kokohnya dan kuatnya. Pertanyaannya kemudian, kenapa hari ini belum bisa seperti itu? Malah kalau kita baca berita ya, walaupun mungkin saya bisa jadi salah memaknai, justru karena bisa jadi dia tuh di-framing bagaimana gitu. Justru bukannya muslim bantu muslim, malah muslim mencegah bantuan masuk. Ada juga yang rudal dicegah juga sama rudal Yordania kalau nggak salah. Kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu? Padahal dulu di zaman Nabi, di zaman Khalifah Harun al-Rashid, di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, itu jangankan ribuan, satu aja sudah sangat peduli dan sudah sangat kokoh. Nah, barangkali mungkin bisa sharing di pandangan Pak Syarif, mungkin Pak Adi, Bapak Nur. Kira-kira kenapa nih muslimin belum bisa seperti itu kembali? Untuk mengirimkan bantuan aja sulit, bahkan dipersulit. Kira-kira Bapak barangkali bisa sharing biar menjadi hal yang mungkin bisa kita amalkan dalam area dekat kita. Pelajaran yang ada di sirah ini pelajaran ideal misalnya. Kira-kira tahapannya apa dalam kondisi hari ini yang belum ideal ya. Kalau di Indonesia mungkin
nggak ada ya hari ini ya. Apa namanya, kalau zaman tahun 98 mungkin iya kali ya, sulit gitu ya, kerudung. Mungkin sekarang pembuliannya nggak kayak gitu, alhamdulillah ya. Tapi kalau konteksnya Palestina mungkin bisa kita ambil perenungannya, kenapa ya kira-kira, dan bagaimana ya, apa langkah terdekat yang bisa kita lakukan untuk kemudian sebagaimana Muslim zaman dulu yang begitu kokoh, mau digoda juga dibeli gitu ya. Kalau dulu kan apa namanya, Khalifah siapa yang terakhir Pak, yang mau dibeli kan oleh Inggris ya, Palestina, tapi nggak dikasih. Ini ada tambahan sebelum lanjut. Pak Adi barangkali, kira-kira menurut Pak Adi, kenapa Muslimin sedemikian lemah hanya untuk melawan yang saat ini konteksnya Palestina, Yahudi yang kecil tapi belum bisa berhasil. Silakan Pak Adi, mungkin ada buah pemikiran. Iya, Ustaz. Ya memang di samping beberapa negara Arab sendiri kan memang sudah terikat perjanjian ya, karena dulu kan di awal juga mereka menyerang Israel itu juga didukung oleh sekutunya, baik Amerika ataupun Inggris yang mensupport persenjataan, makanya sempat kalah kan negara Arab itu. Perang Kamahari ya, Kamahari itu ini ahli geopolitik ya, yang akhirnya kan dengan perjanjian itu gencatan senjata dan ya terikat kerja apa namanya perjanjian. Jadi tidak leluasa untuk melakukan tindakan tertentu ya. Ya, dan di saat itu memang apa namanya ya, memang negara Islam memang lagi terpuruknya itu. Nggak tahu apakah karena terlalu cinta dunia gitu. Betul. Ada hadis itu ya, ya akan datang suatu masa muslimin itu seperti makanan gitu ya, yang diambil semaunya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Kata Nabi, enggak banyak, tapi kalian tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Wallahu a'lam ya, kita enggak dengan serta-merta menuduhnya pemimpin-pemimpin di sana mungkin cinta dunia kali ya, atau takut mati. Tapi bisa jadi itu sebagai peringatan, Bisa jadi kata Pak Haji tadi, selain terikat perjanjian sebelumnya juga yang kedua tadi. Jadi sudah mulai merasuki, bahkan bukan hanya rakyat muslimin secara umum, tapi terutama pemimpin-pemimpinnya, sehingga takut mungkin kehilangan bagian dari wilayahnya, Sinai, Golan, dataran Golan ya, kalau Mesir, atau juga kelanjutannya dinastinya dan seterusnya. Itu menurut analisa Pak Haji. Ada tambahan Pak? Jadi mungkin dilanjutkan sama Pak Ketua. Konteksnya sebenarnya kita nggak mesti tahu geopolitik kalau ini, karena mungkin bisa jadi kita nggak begitu ini ya, berbeda. Cuman saya ingin mengaitkan saja ini konteks poin-poin ini agar bukan hanya sebagai sejarah yang kita baca ulang, tapi kemudian ada kita kaitkan dengan kondisi hari ini. Gitu. Moga Pak, barangkali ada tambahan. Kalau banyak firqah, Ya. jadi banyak Abdullah bin Salul di dalam itu. Nah, Masya Allah, betul diantaranya itu ya. Jadi zaman dulu juga, di zaman Harun al-Rashid gitu ya, di zaman dinasti-dinasti Islam itu ya sudah ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan itu
tidak membuat muslimin itu terpecah, bisa bersatu gitu. Nah kalau hari ini belum gitu ya. Jadi ya, dan mungkin salah satunya musuh Islam menggunakan itu. Gimana nih? Biar mereka terkotak-kotak, kemudian mereka sibuk saling cakar antara kotak-kotak tersebut, bisa jadi antar mazhab fikih, bisa jadi antar gerakan politik, bisa jadi antar pokoknya yang penting mereka sibuk aja. Mereka nggak sadar dengan kesatuan umat, sehingga kalau bersatu bisa menjadi ancaman. Sibukkan aja dengan perpecahan. Bikinlah senantiasa ada penyusup yang membuat panas gitu. Kemarin nasabah alawi gitu. Terus ada lagi apa lagi gitu. Dibuat sibuk saja. Awalan ya. Apa Raja Ampat termasuk itu apa berbeda? Iya. Jadi, nah berarti kalau begitu bagaimana perbedaan yang jadi keniscayaan itu tidak menjadi penghambat persatuan? Ya sedikit-sedikit kita praktekkan mungkin di sini. Ada saudara kita yang NU, alhamdulillah bagian dari muslimin. Saudara kita yang apa gitu, Muhammadiyah dan seterusnya, kita belajar bersatu. Cukuplah kita nih generasi yang udah agak tua yang mungkin agak-agak ada pengalaman berseteru, tapi anak-anak kita jangan. Anak-anak kita siapkan ke depannya lebih baik, gitu ya. Bersatu, tidak mudah berseteru, gitu. Ada tambahan baru ya? Ya, secara geopolitik yang perang ini ya Hamas atau Palestina. Makanya yang jadi kalau bicara kita lihat awalnya itu kan dari Hamas, kan dia tidak mewakili Palestina. Dari situ udah ketahuan sih ya. Saya sih mendingan sementara hijrah ya, warga Gaza ya. Kita secara saudara Palestina kita prihatin ya. Cuma kalau secara politik memang agak ruwet kan. Kalau kondisi kalau saya gedung itu ya hijrah. Rasul sendiri di Mekah juga hijrah, tinggal di Mekah. Karena konyol kalau bilang nggak akan menyelesaikan masalah. Hijrah aja dulu. Nanti gimana caranya nanti bisa masalahnya bukan perang Palestina, ini perangnya si Hamas kan. Israel berdasarkan itu Konfrontasinya ini. Siapa mulai keluar Ustaz? Nah, iya akhirnya kan yang masuk Siapa mulai keluar udah mulai berani untuk panggung gitu. ya sekarang yang sedang seru adalah Iran ya. Iran yang mengirimkan rudal-rudal. Insyaallah. Ya, drama juga ramai. Mulai dari kelompok C ini belum bersaudara. Kelompok A ini, kelompok B, kelompok C barangkali ada tambahan. Konteksnya gini, pertanyaan awal itu dulu kok bisa ya? Ya Rasulullah itu satu orang ini aja gitu. Sekarang mungkin konteksnya bisa jadi Palestina, bisa jadi konteks yang lain gitu ya. Alhamdulillah Indonesia yang aman gitu ya. Gak ada lagi, tapi kok kayaknya muslimin belum sebegitu lagi ya. Nah kira-kira tadi ada pendapat mungkin dari kelompok C ini Pak Henry. Atau karena gini juga, karena di antara klik ya, musuh Islam itu membuat muslimin ini tidur dalam kesolehan pribadi, ritual pribadi. Selama nggak ganggu, nggak narasi-narasi persatuan nggak digaungkan, aman. Padahal ya sebagaimana sirah ternyata bukan hanya kesatuan muslimin lah. Nabi itu sampai bisa mengkonsolidasi orang-orang Arab Badui itu yang awalnya jadi ancaman, jadi gedung. Insya Allah, keren. Monggo silakan barangkali ada tambahan prioritas lain. Mungkin kalau saya sih memaknai minimal saya ke anak-anak gitu ya, karena saya guru berarti ke anak-anak ini kalau misalkan ada mulai perbedaan-perbedaan dari narasi-narasi persatuan, ya kamu saya kayak gitu, dan itu saudara kamu, gitu. Terus juga mungkin mendoakan. Jadi akhirnya kita kayak satu ini, satu bagian. Gitu. Seperti tadi ya, khalifah-khalifah yang dia ada di mana, gitu, tapi pasti perhatian. Monggo ada tambahan? Itu masih
masih bait 56. Di bait 56 itu ada pertama kali Eid An-Nahar. An-Nahar itu kan 10 ya. Jadi baru syariat. Kalau tadi tahun 2 Hijriah itu adalah pertama kali puasa. Dan Zulhijjahnya pertama kali Idul Adha menyembelih. Jadi kalau kita tarik benang merah, ternyata 13 tahun di Makkah itu adalah fondasi keimanan. Ke Madinah satu perang, satu syariat yang lain, satu jihad mulai dibolehkan, yang kedua syariat-syariat mulai diturunkan. Sudah siap bebannya. Jadi Ramadan udah wajib puasanya, zakat fitrah. Jadi Ramadan kan 17, perang Badar 17 Ramadan. 10 hari kemudian turun syariat zakat fitrah. 27 Ramadan. Kemudian Muharram, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah turun syariat berkurban, dan itu pertama kalinya Nabi menyembelih hewan kurban menunjukkan syariat Nabi Ibrahim. Jadi luar biasa, mulai itu beban syariat. Dan memang gitu ya, beban ini sudah disiapkan sebelumnya di bulan Zulhijjah ya. Kemarin alhamdulillah pekan lalu kita juga sudah melaksanakan itu. Dan itu juga di pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, baik menjelang ataupun di saat Idul Adha biasanya disampaikan spirit pengorbanan dan seterusnya. Kalau saya melihat tuh, ya Allah, kok Nabi produktif banget gitu ya. Belum selesai langsung ke poin pokok, belum udah selesai langsung ke Zulhijjah Idul Adha dan seterusnya. Dan apalagi kalau kita baca perang-perang yang lain gitu ya. Perang sampai nanti perang besar kemudian ya, di bulan Zulhijjah juga ada perang As-Sawik dan seterusnya. Sampai nanti di tahun ketiga Hijriah ada perang besar kemudian perang Uhud. Jadi luar biasa Nabi kita di usia berapa? 53 ke atas ya. 55, 54 itu justru semakin berkarya. Dan itulah keberkahan usia beliau. Mudah-mudahan kita bisa teladani. Kalau kita kan sebagian kita semakin tua semakin banyak yang terasa gitu. Kalau Nabi kita semakin menjelang usia ini adalah semakin banyak karya. Tapi 13 tahun fondasi yang dikuatkan, insyaallah. Ada tambahan barangkali Pak? Sudah aja ya, alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita terpaut, kemudian menjadikan muslimin ini bersatu di balik semua perbedaan yang makhluk dan niscaya. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi kita jauh lebih baik, dan kemudian Islam ini memimpin kembali peradaban dan menegakkan keadilan serta rahmat bagi seluruh orang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.